hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana shrah lana sudurana Rabbana shrah lana sudurana Rabbana shrah lana sudurana. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ramadan tidak sendirian, tapi Ramadan bersama ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Ibadah-ibadah yang ada di dalamnya seringkali kita sebut sebagai amaliyah Ramadan. Kalau boleh kita coba data amaliyah Ramadan, banyak. Yang pertama, sholat itu sendiri, baik sholat tarawih maupun Idul Fitri, itu rangkaian Ramadan. Yang kedua, puasa itu sendiri. Dan yang ketiga, iktikaf, tidak kalah pentingnya. Yang keempat, zakat. Bahkan kalau mau dikaitkan dengan budaya Indonesia. Dinda belum sini, Sar. Saya mau bawa ke sini, Sar. Halo, banyak suara apa itu? Ya, Ustaz. Ya. Bahkan kalau mau dikaitkan dengan budaya kita, maka juga jujur nggak bisa dilepaskan dengan keterkaitan Ramadan, yaitu halal bihalal. Nah, tinggal nanti kita koordinasi sama Pak Jamal, Pak Yahya, Pak Edi. Kan amaliyah Ramadan nggak sempurna kalau nggak pakai halal bihalal. Betul, Ustaz. Benar, Ustaz. Terkait Bu Tati, nanti Pak Edi bikinkan surat izin, ya, ditandatangani sama Pak Jamal. Ya. Disetujui sama Pak Yahya. Beres, bisa Bu, berangkat. Kalau yang lain pasti itu. Nah, ini Bu Tati harus punya SIM. Surat izin ke Maranggi, gitu kurang lebih. Iya, sik berarti. Setuju. Nah, kan ini Setuju, Ustaz. tuh setuju. Oke, seperti disebutkan tadi, tema kita adalah iktikaf. Iktikaf dari beberapa sudut pandang bisa jadi justru yang terpenting dari sekalian amaliyah Ramadan. Ya, apa tidak? Dan ketika konteksnya Ramadan, maka iktikaf yang dimaksud adalah iktikaf yang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tuh. Iya. Apa artinya Ramadan kalau nggak dapat Lailatul Qadar, gitu kurang lebih. Lailatul Qadar adanya di Ramadan. Ramadan yang mana? Ramadan yang 10 hari terakhir. Oke, kita masuk aja iktikaf sekarang. Silakan slide berikutnya, Pak. Nah, ini biasa saya mah cuma bisa ngebacain aja. Ya, nanti kalau ada persoalan bisa ditanya ke Pak Yahya, bisa. Pak Edi juga bisa. Namanya nanya. Al-i'tikaf, maknahu al-i'tikaf luzumus syai'. Luzum melazimi. Lazim bisa membiasakan. Tapi membiasakan dimaksud bukan sekedar membiasakan. Bisa juga membiasakannya itu mewajibkan. Itu maknanya. Mewajibkan. Paham itu?
Membiasakan sesuatu. Umpamanya si A membiasakan Kemarin pas di data mati. membiasakan diri setiap pagi bersedekah. Itu mengandung makna iktikaf. Oke. Makanya iktikaf itu membiasakan sesuatu. Apalagi wahabsun nafsi alaihi. Habsu memenjarakan, menahan. Al-habas, menahan diri, memenjarakan diri alaihi, atas sesuatu itu. Si A berkata, saya udah setiap pagi bersedekah sama fakir miskin yang lewat, gitu. Udah terus sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu namanya iktikaf dia, membiasakan diri. Tuh, zumusyai. Kayak apa gambarannya itu? Satu hari tuh orang nggak lewat, cari. Atau satu hari terlambat dia belum bangun tidur, tuh tukang tamitnya udah lewat, jadi nggak ketemu. Dia tanya, tadi udah lewat belum? Udah, waduh. Terus jalannya kemana? Dicari. Itu namanya dia menahan diri pada posisi melazimi sesuatu itu. Itu arti harfiah. Apalagi kalau pendekatan sorof, takafa, itu ada alif, tambahan alif sama tak, menunjukkan sungguh-sungguh. Maka kalau kita hubungkan dengan iktikaf di masjid, apalagi 10 hari terakhir Ramadan, bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma siang doang, malam pulang. Itu mah nggak masuk iktikaf. Nggak ada nilai sungguh-sungguh. Giliran ke kantor, ntar pulang dari kantor, pulang lagi. Tuh, dari pengertian bahasa saja sudah memberikan informasi tentang iktikaf yang 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi barusan adalah makna iktikaf secara umum. Tuh. Kita ini Zoom ini udah termasuk iktikaf. Iktikaf di Zoom. Dalam pengertian umum. Nah, lalu ditambahin khairon kana am syarron. Sesuatu yang diiktikafi itu, dilazimi itu positif atau negatif. Orang-orang baik dia iktikaf berbuat baik. Orang-orang jahat iktikaf berbuat jahat. Sama substansinya, melazimi. Itu melazimi. Hubungan kita dalam hidup dengan HP. Udah ada unsur iktikaf belum? Iya, iktikaf. Mau tidur yang dicari HP. Mau tidur juga HP, mau taruh di mana? Terus baterainya ada apa enggak? Udah. Terus kelas di LBIQ umpamanya. Udah pulang sampai karet, baru ingat sampai stasiun, maksudnya stasiun karet itu di dekat LBIQ. Ingat, wah HP ketinggalan. Pertanyaan, balik apa enggak tuh? Balik. Tuh, kayak begitu kentalnya makna iktikaf. Itu iktikaf. Nggak boleh lepas dari HP. Hubungannya dengan iktikaf di masjid nggak boleh lepas dari masjid. Khusus makna iktikaf yang ada di bulan Ramadan. Maka 10 hari terakhir itu udah transaksi sama Allah. Oh gitu tuh, transaksi sama Allah. Sampai akhir Ramadan. Baru secara teknis nanti kita bicarakan. Oke. Kalau Allah Ta'ala, iktikaf yang artinya begitu, melazimi sesuatu, itu bisa ditemukan dalam firman-Nya yang berbunyi, ma hazihi tamasilu allati antum laha akifun. Ada surat apa sih? Apaan? Tuma itu. Apaan ini patung-patung yang senantiasa kalian iktikafi? Sembah maksudnya, kalian sembah. Coba para penyembah berhala. Nah, kita juga ibadah kepada Allah dalam konteks sholat saja. Nah, itu udah melazimi. Zuhur, asar, maghrib, bisa subuh.
Mereka juga dalam Al-Quran disebutnya sebagai akifun, akafa. Pagi, sore, siang, itu berhalanya disembah. Ai mukimun, muta'abidun, laha. Mukimun, mukim. Mukim apa sih artinya? Menetap. Maka visa izin tinggal itu disebut iqomah. Dia selalu tetap di situ selama sebulan, 2 bulan sesuai dengan yang ada gitu. Terus ditambahin muta'abidun, yaitu mengabdi, menyembah. Wal maksudu bihi huna, yang dimaksud iktikaf di sini adalah luzumul masjid, mendiami masjid, wal iqomah fihi, dan tinggal di masjid, biniyatit taqarrubi ilallahi azza wa jalla. Bagian penting dalam konteks iktikaf oleh siapa saja di mana saja dalam pandangan ulama, ya masjid bagian penting. Sehingga bisa disimpulkan, jangan coba-coba iktikaf di luar masjid, di jalanan, di rumah. Nah, akhirnya menjadi luar biasa penting memahami batasan masjid secara fikih dan secara bahasa. Kalau secara bahasa ada hadis Nabi, kullu ardillah masjid. Semua bumi Allah itu masjid. Itu arti lughawi. Masjid tempat sujud. Maka boleh sholat. Di lapangan, di jalanan, di terminal. Di gereja boleh nggak? Itu di mana itu? Tarawih di gereja. Karena masjid dilarang. Luar biasa itu. Apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi karena kondisi. Kenapa? Karena itu bumi Allah. Gitu. Yang nggak boleh cuma di kuburan, sama di mana itu, di tempat kotor. Ya, kayak masjid tuh. Wal iqamah fihi, iqamah mukim, tinggal di situ dengan niat taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk yang kedua, masyru'iyatuhu, disyariatkannya. Waqad ajma'al ulama ala annahu masyru'. Ulama sepakat bahwa i'tikaf itu disyariatkan, diundangkan, ada secara faktual, bahkan dicontohkan oleh Nabi, nggak usah ragu-ragu. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Dulu Rasulullah ya'takifu selalu, karena fi'il mudhari, selalu i'tikaf pada setiap Ramadan 10 hari. Itu 10 hari terakhir. Jadi bicara i'tikaf dalam konteks fikih secara spesifik dalam konteks Ramadan itu bukan yang awal tengah, bukan yang 10 hari terakhir. Gitu. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi, tapi pada tahun di mana Rasulullah wafat, qubida diambil, dicabut. I'takafa 20 yauman. Maka dia i'tikaf selama 20 hari. Berarti mulai dari 11 gitu ya, 11 Ramadan. 10 hari pertama enggak, mulai 11. Itu pada terakhir di mana dia meninggal. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Wa qad i'takafa ashabuhu. Sahabatnya juga pada i'tikaf. Wa azwajuhu, istri-istrinya. Kita mau i'tikaf ajak istri, ya kan? Ma'ahu. Wa ba'dahu, yakni setelah Nabi wafat, mereka para sahabat, para istrinya juga i'tikaf. Wa huwa in kana qurbah illa annahu summa, apa nih? Summa illa annahu lam yarid fi fadlihi hadisun sahih. Oke, saya ulangi. Wa huwa in kana qurbah. I'tikaf yang dilakukan itu yaitu merupakan usaha mendekatkan diri.
illa annahu, cuma bahwa i'tikaf terkait dengan lam yarid fi fadlihi hadisun sahih, tidak ditemukan hadis yang menginformasikan tentang keutamaan i'tikaf. Oke, nanti banyak pandangan. Slide berikutnya. Nah, ini. Nah. Qala Abu Daud berkata, qultu li Ahmad rahimahullah. Aku bilang kepada Ahmad rahimahullah. Arifu fi fadlil i'tikafi syai'an. Tuh, Abu Daud tanya kepada Imam Ahmad, apa Anda tahu sedikit terkait dengan keutamaan i'tikaf? La, kata Imam Ahmad, la illa syai'an dha'ifan. Enggak, kecuali sedikit atau lemah. Selesai. Yang ketiga, aksamuhu, macam-macam i'tikaf, bagian-bagiannya. Al-i'tikaf yanqasimu ila masnun wa ila wajib. Ini bagian atas dasar sudut pandang hukum. I'tikaf ada dua macam. Yang pertama masnun, sunnah. Dan yang kedua wajib. Fal masnun ma tatawwa'a bihil muslim taqarruban ilallah. I'tikaf yang disunatkan adalah i'tikaf yang dilakukan seorang muslim tatawwu, secara sukarela dalam rangka taqarrub ilallah. Oke, tuh i'tikaf tetap lekat ya ketika kita bicara hukum, yaitu diam di masjid. Wa talaban li sawabihi, mencari pahala. Apalagi waqtidaan bir Rasul salawatullahi wassalamu alaihi. Iktidaan artinya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Wa yata'akkadu dzalika fil ashril awakhir min Ramadan lima taqaddama. Iktikaf semacam itu meneladani Rasul, mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala, itu menjadi muakkad gitu. Ya ta'akkad, menjadi ditegaskan, yaitu pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan sebagaimana terdahulu. Jadi dari sudut pandang hukum, i'tikaf ada sunnah. Sunnah terbagi dua lagi. Ada sunnah yang biasa saja. Mau 3 hari, 3 hari. Mau 2 hari, 2 hari. Mau Ramadan, Ramadan. Mau enggak. Kapan saja. Nanti ada batas minimal. Seseorang dianggap i'tikaf. Masuk kategori i'tikaf. Itu yang sunnah. Tapi terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, itu muakkad. Saking muakkadnya, nanti ada isyarat dalam hadis, nggak boleh dibatalkan. Udah transaksi, batalkan. Siapa yang sanggup itu? Dia ikat tali sama Allah, gitu kurang lebih. Dia buka. Karena sebab sepele. Termasuk karena ada berita duka lagi i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, itu menurut pandangan Allah sepele. Siapapun yang meninggal. Seolah, kamu udah transaksi sama aku, kata Allah. Itu yang meninggal, betapapun itu anakmu, betapapun itu ayahmu, itu kan udah urusan aku. Ngapain kemudian kamu? Gitu kurang lebih. Coba bayangkan. Iya. Oke, kita teruskan. Wal i'tikaful wajib. Yang kedua wajib. Apa itu? Ma'aujabahul mar'u ala nafsihi. Ini yang namanya nazar. Yaitu i'tikaf yang seseorang wajibkan kepada dirinya. Ya.
Imma bin nazaril mutlak. Ada kalanya dengan nazar mutlak. Pak Jamal itu ada yang mau masuk kayaknya ya, nggak bisa-bisa. Sudah, Ustaz. Oh udah. Sudah. Oh, udah. Imma bin nazaril mutlak. Dengan nazar mutlak. Nazar mutlak artinya tanpa sebab. Maka dipahami mutlak ini yaitu ketika memahami nazar yang satunya namanya mu'allaq, bergantung. Ada sebab. Kalau saya sembuh, saya mau iktikaf. Itu namanya mu'allaq. Tapi nggak ada sebab. Wah, besok saya mau iktikaf. Itu kategorinya mutlak. Saya ulangi. Wal i'tikaful wajib ma'aujabahul mar'u ala nafsi. Imma bin nazril mutlak. Aduh, itu ada orang sebelah. Misla ayyakul, seperti dia berkata, lillahi alayya an a'takifa kaza. Lillahi alayya. Alayya ini yang harus diterjemahkan awalan, duluan. Saya berketetapan hati. Tuh, kata lain dari wajib. Ala wajib. Mau iktikaf. Lillah. Gitu. Nah, itu wajib tuh dia. Au bin nadril mu'allaq, atau dengan nazar yang mu'allaq, ada sebab. Mu'allaq bergantung. Seperti seseorang berkata, insyafallahu marodi, bukan maridi. Tapi dua-duanya jadi betul. Maknanya beda. Jika Allah menyembuhkan sakitku, sembuh dari sakit, aku akan iktikaf. Itu wajib tuh. Tapi kalau memang betul apa adanya, seperti ini maridi, ada saudaranya yang sakit. Anaknya kah? Istrinya kah? Siapa saja. Kalau dia sembuh, saya mau iktikaf. Betul juga dibaca maridi. Oke. Wa fi sahihil Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Bukhari, Nabi bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa bernazar untuk taat kepada Allah, iktikaf adalah ketaatan. Dia nazar. Falyuti'hu. Falyuti'hu itu amr. Ya, ada li lamul amr. Itu wajib. Itu dasarnya. Bahkan di Al-Quran juga ada aufu nuzurahum. Penuhilah nazar kalian. Wa fihi anna Umar radhiyallahu an qala. Fihi yani fi sahihil Bukhari. Umar berkata, ya Rasulullah, inni nazartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya Rasulullah, saya bernazar mau iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Faqala aufi binazrik. Penuhi, tepati nazar engkau. Nah, itu informasi terkait dengan macam-macam iktikaf dari sudut pandang hukum. Ada sunnah, ada wajib. Sunnah ada biasa, yakni ghair muakkad. Ada yang muakkad. Iya, yang muakkad adalah 10 hari terakhir Ramadan. Slide berikutnya. Nah, 4 zamanuhu. Zaman ini durasi ya. Durasinya. Al-i'tikaful wajib yu'adda hasbama nadharahu wasammahun nazir. I'tikaf wajib itu durasinya ditunaikan sesuai dengan nazarnya. Saya mau i'tikaf 3 hari. 3 hari wajib. Saya mau i'tikaf seminggu. Seminggu wajib. Namanya wajib, maka kalau nggak dipenuhi ya dosa. Gitu. Ya, jadi kalau udah nazar, Masya Allah, nggak boleh. Nazar itu artinya sendiri, yaitu berjanji. Janji berbuat baik pada Allah. Taat. Fa in nazar al-i'tikaf yawman aw aktsar wajibal wafa bima nazarahu.
Kalau dia nazar iktikaf 1 hari atau lebih, hukumnya wajib ditepati nazarnya. Wal i'tikaful mustahab laisa lahu waktun muhaddad. Sementara i'tikaf mustahab, mustahab kata lain dari sunnah. Secara harfiah memang ada bedanya dikit-dikit. Mustahab artinya dicintai, dari hubbun. Nah, dulu juga saya pernah katakan, dalam fikih ada tentang sunnah, ada bahasa yang kemudian dikemukakan, digunakan. Dalam konteks sholat namanya. Ada sholat sunat tatawu. Tatawu. Maka dalam konteks itu sukarela artinya. Sholatnya sholat sunat. Tapi lebih ditekankan sukarela. Kayak sumbangan sukarela. Tatawu. Ada lagi dibahasakan dengan nafilah. Nafilah artinya tambahan. Gunanya, fungsinya di situ. Lebih pada fungsi. Fungsi sholat sunat menambah kekurangan pada sholat fardu. Ada lagi ini mustahab. Mustahab artinya dari kata hub. Makna terminologisnya sama sunnah. Tapi makna dasar dari mustahab adalah dicintai, disenangi, disukai. Yang paling disukai. Tuh. Apa kesan makna dalam jiwa? Ketika sholat sunat itu dilakukan, kita membayangkan Allah ngeliat nggak? Lihat. Allah senang apa enggak? Senang. Nah, dalam konteks itu namanya mustahab. Ada lagi satu bahasa wazoba. Wazobahur Rasul. Itu adalah sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu wazoba. Sunnah. Sehingga ada sementara ulama yang mengatakan bahwa witir bagi Nabi wajib. Karena selama hidupnya nggak pernah ditinggalkan. Itu dia keterangan Aisyah dalam hadisnya. Nabi nggak pernah kurang atau lebih dari 11 rakaat. Fi Ramadan atau ghairi Ramadan. Baik pada bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan. Pak Jamal itu Pak Tarjani belum masuk ya? Halo? Ya, Ustaz. Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Mana orang? Dah. Halo, Pak Tarjani ada? Ada, Ustaz. Ada Ustaz. Oh iya. Itu nongol lagi soalnya. Ya, Ustaz. Dia suka ngintip emang. Ya. Mau itikaf dia, Ustaz. Di Masjidil Haram. Nah, iktikaf yang sunnah itu nggak ada batas waktu. Kalau iktikaf yang wajib, waktunya sesuai dengan nazarnya. Iktikaf yang Ramadan, ada batas waktunya. Tapi selain itu 2, yang wajib sama yang 10 hari itu nggak ada batas waktunya. Mulai dari yang paling sebentar sampai yang paling lama. Orang lewat saja itu di masjid itu boleh iktikaf. Dan itu di Al-Quran. Ya, abirus sabil bahasanya. Lewat saja kita niat iktikaf itu boleh. Paling semenit kali lewat. Paham itu kasus lewat di masjid. Apalagi hubungannya sama wanita yang sedang berhalangan. Tak ada jalan lain di depan masjid, di belakang masjid udah nggak ada jalan. Dia mau menuju ke sebelahnya sana, kecuali di masjid. Harus lewat masjid. Kalau ilustrasi kita umpamanya begitu, kita angkat sendal kita. Terus berangkat. Itu niat iktikaf. Boleh. Ya. Fahuwa yatahaqqaq bil muqsi fil masjid ma'aniyatil iktikaf. Yaitu terrealisir iktikaf mustahab itu dengan tinggal di masjid, diam muqsi.
tentu dengan niat. Tolal waktu am qasur, lama atau sebentar. Ada taklim di masjid, tuh niat i'tikaf. I'tikaf itu. Jadi rugi kalau nggak niat. Jamaah, tuh masjid tak i'tikaf. Sehingga di mana masjid itu yang sadar betul pentingnya i'tikaf, karena harus niat ditulis tuh niat i'tikaf di beberapa masjid. Ya dah? Iya. Fa'an Ya'la Ibni Umayyah qala inni la'amkusu fil masjid sa'atan. Aku diam di masjid 1 jam. Boleh. Dimaknai saat 1 jam. Boleh juga sesaat. Ma'amkusu, aku tidak tinggal di masjid kecuali untuk i'tikaf. Iya. Waqala Atha. Imam Atha berkata, huwa i'tikaf ma makasa fihi. Itu terhitung i'tikaf selama dia tinggal di situ. Kalau udah keluar, otomatis selesai i'tikaf. Lagi-lagi yang penting adalah niat. Wa in jalasa fil masjid ihtisabal khairi fahuwa mu'takif. Wa illa falah. Nah ini. Dia duduk di masjid dalam rangka meraih kebaikan. Ihtisab. Mendapatkan kebaikan. Itu mu'takif. Wa illa falah. Kalau enggak, ya enggak bisa dibilang i'tikaf. Kebayang itu. Duduk di masjid. Maksudnya mau ngambil sejadah. Mau ngambil speaker. Nungguin sepi. Tuh. Itu mah i'tikaf apa enggak? Enggak i'tikaf itu. I'tikaf. Berseberangan. Udah kebayang insya Allah. Lucu juga itu ya. Kalau ada maling i'tikaf. Maling i'tikaf. Kalah Pak Jamal. Jamal aja pakai i'tikaf. Nah, hal-hal yang berseberangan kayak begitu ada dalam kasus lain, umpamanya rukhsah. Rukhsah itu dalam perjalanan. Boleh apa namanya itu? Ini ada penjelasan perempuan nanti sampai kita. Ya. Rukhsah dalam perjalanan 4 rakaat jadi 2. Dalam konteks sholat namanya qasar. Dalam konteks puasa namanya boleh tidak puasa. Itu rukhsah dalam perjalanan. Itu juga tidak semua perjalanan. Perjalanannya adalah perjalanan ketaatan. Kalau perjalanan maksiat, mau ke Singapura, tujuannya mau main judi. Dia qasar sholat. Dia nggak puasa. Nggak ada korelasinya. Demikian juga terkait dengan i'tikaf. Falil mu'takifi ayyaqta'a i'tikafahu al-mustahab matasya. Kalau i'tikafnya itu sunnah, tak ada batas waktu, maka lil mu'takif. Bagi orang yang i'tikaf, dia bisa memutus i'tikafnya yang sunnah itu kapan dia mau. Lagi i'tikaf, puasanya, daripada tidur di rumah, mendingan di masjid sambil i'tikaf. Terus ada anaknya nyamperin, Papa ada tamu. Keluar. Nanti kalau i'tikaf Ramadan terakhir nggak boleh keluar. Ya, nggak boleh. Kalau bisa nanti selesai i'tikaf gitu, baru ke rumah lagi. Andai kata saja, andai kata nih. Kasih duit Ustaz, ngasih duit. Kan bisa dititip Pak Jamal. Dititip. Tanda tangan Ustaz. Tuh, andai kata begitu, terus mikir-mikir, nggak apa-apa, dianya yang kemari. Nah, itu udah mencederai. Mencederai i'tikafnya.
Iya. Ayak to'a i'tikafahul mustahab matta sya'a qabla qada'il muddah allati nawaha. Dia bisa memutus i'tikaf yang sunnah itu kapan dia kehendaki sebelum selesai masa durasi yang dia niatkan. I'tikaf sunat. Saya mau i'tikaf nih zuhur sampai maghrib di sini. Ntar buka bersama di masjid. Terus ada yang manggil, ada tamu. Oh, udah dia putusin, nggak apa-apa. Selesai. Silahkan berikutnya. Itu zaman. Fa'an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyatakifa shallal fajr. Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin iktikaf dia sholat fajar. Summa dakhala mu'takifahu. Di sholat fajar selesai, dia masuk ke tempat iktikafnya. Wa annahu arada marratan ayyatakifa fil asril awakhir min Ramadan. Dan kata Aisyah, pada 10 hari terakhir Ramadan, dia juga pengen iktikaf. Arada marratan, suatu ketika. Iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Fa'amara bibina'ihi. Fa'doroba. Terus dia menyuruh untuk membangunkan tempat iktikafnya. Lalu dibuatkan. Paham maksudnya? Kalau iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan, bawa kelengkapan tidur. Masjidnya Atin umpamanya. Ada 100 orang. Masing-masing tuh cari lapaknya gitu kurang lebih. Saya ini di sini, saya di sini, saya di sini. Suatu ketika Nabi iktikaf. Maka dia mengambil tempat tertentu dari sekian area dalam masjid. Terus Aisyah menceritakan itu dilakukan setelah sholat fajar. Sholat fajar, sholat subuh. Sholat subuh dia mau iktikaf terus. Udah dia masuk ke tempat yang sudah dibikinin. Gitu. Bikinin tentu ala kadarnya. Terus ketika Ramadan berikut habis dia mau iktikaf lagi 10 hari terakhir. Terus dia menyuruh untuk membangunkan kembali tempat di masjid buat dia iktikaf. Faduriba atau fadoroba. Boleh. Maka dibuatkan. Paham maksudnya? Jadi dulu pernah iktikaf 10 hari terakhir Ramadan di pesantren, masih ada almarhum Kiai Nur Ali. Itu orang sekampung, Masya Allah, masjid penuh. Begitu juga nanti dalam petunjuk Nabi, kalau begini nanti mengganggu orang yang mau sholat, yang nggak iktikaf, apalagi hari Jumat. Oleh karena itu harus menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dimaksud karena muncul problem, sekarang udah ditekel oleh panitia. Ada panitia. Yang sederhana saja pada waktu itu, panitia jangan mikirin buka puasa, jangan mikirin sahur, ada panitia yang ngurusin. Gitu. Dan alhamdulillah belakangan ini luar biasa usaha iktikaf. Di masjid-masjid tertentu di Jakarta, apalagi di Masjid BI. Masjid apa namanya itu Pak Yahya? BI, Masjid Al-Ihsan. Itu setiap tahun. Ramadan. BI ya. Iya. Apalagi masjid yang lain lah gitu. Iya. Jangan sampai mengganggu orang yang lain. Apalagi kan masih ada tarawih. Ya kan? Apalagi kemudian ketemu Jumat. Iya, diatur sedemikian rupa. Ada panitia. Iya. Oke, kita teruskan. Itu namanya dia fa'amara bibina'ihi. Qalat Aisyah, falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat kondisinya kayak begitu keadaannya,
amartu bibina umirtu ini bibinai fadurib, durib didirikan. Falamma ra'aitu zalika, ketika aku lihat kayak begitu, yaitu ada banyak orang pada ikuti iktikaf, Nabi juga perlu tempat lainnya. Terus umirtu, aku disuruh untuk ya membuat, bukan membangun ya. Kalau membangun ntar pakai batu bata, pakai semen, bukan. Membuat tempat. Faduriba, maka dibuatkan. Wah, apa itu kealingan itu? Wa amara ghairi min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bibinai. Dan juga Rasulullah menyuruh, kata Aisyah, menyuruh siapa? Istri-istrinya yang lain untuk bikin tempat iktikaf, membangunnya. Fadurib, maka tempat itu. Falamma shallal fajra, ketika salat subuh, nazara ilal abniyah. Rasulullah menginspeksi bangunan-bangunan tempat para istrinya. Tuh tadi ada pertanyaan perempuan. Para istrinya yang ikut iktikaf. Nah, tinggal hitung istrinya berapa gitu kurang lebih. Faqalah, pas dia inspeksi melihat sesuatu, dia tanya, mahazihi, apaan ini? Ada bangunan kayak begini, ada tempat-tempat begini. Albirra turidna, nanya tuh. Albir, apa maksudnya engkau ingin berbuat baik? Paham maksudnya? Ketimbang tidak ada batas tempat dia tidur istirahat di masjid, kan lebih bagus diberi batas. Itu kan baik. Nabi nanya, albirra turidna, apa maksudnya itu gitu. Qalat, kemudian Aisyah menjawab, atau istrinya yang lain. Iya, jawabannya gitu. Fa'amara bibina ihi. Oh, udah. Oh iya benar. Boleh. Gitu. Buktinya apa? Amaro. Rasul menyuruh untuk membuatnya. Fa apa itu? Fawado apa kawado itu? Ini saya lihat sebentar ya. Kawado ini. Ada yang udah lihat belum? Saya kira fa. Bentar, saya lihat di kamus. Kawado ya. Kawado, merubuhkan, meruntuhkan. Jadi nggak boleh. Maka kita harus tetap memaknai dalam artian positif. Yang dirubuhkan, yang diruntuhkan, itu kan yang mengganggu. Oke, kita teruskan. Wa amara azwajahu bi abniyatihin. Kemudian dia menyuruh para istrinya untuk membangunnya. Faqawwadat, faquwidat. Kemudian dirubuhkan lagi. Summa akharal i'tikaf ila al-asril awal. Kemudian dia, Nabi, mengakhirkan iktikaf sampai 10 hari yang pertama, yakni min Syawal, dari bulan Syawal. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Maka kemudian Rasulullah menyuruh para istrinya bitakwid abniyatihinna, untuk merubuhkan bangunan-bangunannya, kemah tadi. Watarkil i'tikaf, dan meninggalkan i'tikaf ba'da niyyatihi minhunna. Dalilun ala qat'ihi ba'da syuru' fihi. Ini bukti
boleh membatalkan iktikaf setelah dia memulai. Lagi-lagi kasusnya ini bukan yang akhir Ramadan. Tadi ada nyebut Syawal. Syawal juga udah ada iktikaf. Syawal kan setelah Ramadan. Tuh, udah selesai. Dirubin. Oke, terus. Wafil hadis anna lirrajuli ini penting nih yang ibu-ibu. Dalam hadis bahwa seorang suami boleh melarang istrinya ayyamna zaujatahu minal i'tikaf, dari i'tikaf bi ghairi iznihi, yang i'tikafnya tanpa izin. Bapaknya pulang Ramadan terakhir. Mana ibu? Kata si anak, udah berangkat kemana? Masjid Sunda Kelapa. Mau ngapain i'tikaf? Waduh. Bapaknya gelisah. Gelisah. Boleh tuh. Si bapak jemput gitu. Nggak usah pakai marah-marah. Ma pulang mah gitu. Nah, mudah-mudahan para ibu paham. Kalau paham itu tak terjadi. Gitu. Wa ilaihi zahaba ammatul ulama, mayoritas ulama berpendapat kayak begitu. Waqtalafu fi ma law adinalahu law adinalaha. Tapi kalau iktikafnya udah izin suami, para ulama berselisih pendapat. Hal lahu man'uha ba'da dzalik. Apa si suami boleh melarangnya? Fa'inda Syafi'i wa Ahmad wa Daud lahu man'uha. Boleh, kayak tadi itu boleh. Wa ikhrajuha min i'tikafit tatawwu. Nah, boleh dia menjemputnya, di sini mengeluarkan istrinya selama i'tikafnya tatawwu. Kalau i'tikaf wajib nggak boleh. Allah lebih kuat ketimbang si suami. Tapi kemudian juga secara sehat nggak terjadi. Harus nggak terjadi. Ini kan antisipasi kalau terjadi. Kenapa nggak terjadi? Ya dong, suaminya tahu. Mana i'tikaf? Emang kenapa i'tikaf? Tadi ada nazar. Lah sebelum itu juga udah harus tahu. Pak, saya udah nazar ini di hati. Tuh gitu. Nah suaminya juga harus paham. Ya. Terus dia nggak nerima suaminya. Nggak, saya nggak terima. Tuh, apa akar masalahnya? Akar masalahnya adalah keterbatasan terkait informasi keagamaan. Ya, ada lagi Pak Jamal. Nih, yang kelima syarat-syaratnya nih. Wa yustaratu fil mu'takif ayyakuna muslim. Tuh, muslim. Non muslim ngapain? Muslimnya mumayyiz. Udah mumayyiz tuh anak-anak kita, boleh diajak i'tikaf. Tohir minal janabah wal haid wan nifas. Suci dari junub, ya, hadas besar, haid, nifas. Itu mah nggak boleh. Ya. Fala yasihu min kafir. I'tikaf nggak sah kalau ada orang kafir. Wala sobi anak kecil. Gair mumayyiz yang belum mumayyiz. Wala junub yang punya janabah hadas besar. Nggak sah. Wala haid yang lagi datang bulan. Wala nupasa habis melahirkan masih ada nipas. Nggak boleh. Oke, berikutnya nih. Rukunnya. Hakikatul i'tikaf al-muksu fil masjidi biniyatit taqarrubi ilallah. Oke. Hakikat i'tikaf adalah diam di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ya.
Falau lam yaqa'il muqsu fil masjidi am lam tahdus niyatut ta'ah layan akidul i'tikaf. Dia niat, tapi kagak masuk masjid, nggak ada i'tikaf. Dia masuk masjid, tapi nggak pakai niat i'tikaf, nggak ada i'tikaf. Jadi rukunnya 2. Niat masuk ke masjid. Tuh. Niatnya i'tikaf, masuknya ke mall. Jadi i'tikaf enggak. Gitu. Ya. Amma wujubun niyah faliqaulihi. Adapun harus niat, dalilnya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tuh. Atau dalam hadis innamal a'malu binniyat. Masih ada tadi Pak Jamal yang nomor 6 ya. Apa udah habis? Coba nomor 6. Tuh. Nama lama lebih niat. Wa inna malikul imri'in manawa. Wa amma annal masjid. Kenapa harus di masjid? La budda minhu. Harus di masjid. Musola mah enggak ada i'tikaf. I'tikaf di musola. Fali qaulillahi ta'ala. Yaitu berdasarkan firman Allah. Wala tubashiruhunna. Jangan kalian campur pada istri. Wa antum akifun. Padahal kalian lagi i'tikaf. Fil masajid. Itu ayatnya gitu, di masjid. Ya. Wa wajhul istidlal. Titik singgung dalilnya. Annahu law sohal i'tikaf fi ghairil masjid. Seandainya i'tikaf itu boleh di luar masjid, lam yakhusso tahrimal mubasyarah, maka Allah tidak mengkhususkan haram berhubungan suami istri bil i'tikaf dengan sebab i'tikaf di masjid. Li'annaha munafiyah lil i'tikaf. Sebab kalau dia berhubungan pulang dulu umpamanya. Pulang dulu. Itu kan menjadi bertentangan. Munafiyah bertentangan, berseberangan dengan i'tikaf. Fa'ulima annal makna bayanun annal i'tikaf innama yakunu fil masajid. Maka diketahuilah dari makna tadi bahwa i'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Ya. Masih ada tadi yang ke-7. Nah, ini. Ra'yul fuqaha fil masjid alladhi yan'aqidu fihi al-i'tikaf. Pendapat para ahli fikih tentang masjid yang boleh dipakai i'tikaf. Ikhtalafal fuqaha fil masjid yasihul i'tikafu fihi. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang masjid yang boleh dipakai i'tikaf. Ada masjid A, B, C, D. Masjid A itu jangan. Enggak, dia enggak sah i'tikaf. Masjid B boleh, umpamanya begitu. Fadzahaba Abu Hanifah, maka Abu Hanifah berpendapat. Demikian juga Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Saur, ila annahu yasihu fi kulli masjidin yusalla fihas salawatul khamsu wa tuqamu fihil jamaah. Menurut mereka tadi sah i'tikaf di masjid yang dilakukan sholat 5 waktu dan jamaah. Sah itu. Maka masuk di sini musola kali ya. Atau nanti dibahas. 5 ruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebab Nabi bersabda, kullu masjidin lahu muadzin wa imam fal i'tikafu fihi yasluh.
Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, setiap masjid ada muazzinnya. Wah, ada merbotnya ini maksudnya. Ada imam rawatibnya gitu. Maka di situ sah iktikaf. Ini memberikan informasi dalam kondisi saat itu memang ada masjid yang nggak ada imamnya, nggak ada muazzinnya. Tapi bahwa dia adalah masjid. Barangkali dalam konteks budaya kita musola. Musola mah biasanya yang kecil di zaman dulu itu nggak ada pengurus. Siapa aja yang mau mampir, silakan sholat. Kebetulan ada 2-3 orang, ada yang jadi imam. Kebetulan persis tepat waktu, terus ada dia azan sendiri. Gitu barangkali bayangannya. Wa hadza hadisun mursalun dhaifun la yuhtaju bihi. Hadis tadi itu yang berbunyi kullu masjid lahu muadzin wa imam fal i'tikafu fihi yasluh, itu hadisnya mursal. Hadisnya dhaif, tidak bisa diambil hujjah. Wa zahaba Malik wa Syafi'i wa Daud. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Daud ila annahu yasihu fi kulli masjid. I'tikaf itu sah pada setiap masjid. Kenapa? Li'annahu lam yasihha fi takhsisi ba'dil masajid lam yasihha syai'un sarihun. Sebab tidak ada hadis yang mengkhususkan masjid tertentu sah i'tikaf, masjid tertentu tidak sah, nggak ada hadisnya itu. Wa qalat Syafi'iyah al-afdal ayyakuna al-i'tikaf fil masjidil jami'. Menurut Imam Syafi'i yang afdal memang hendaknya i'tikaf itu di masjid jami'. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjidil jami'. Sebab Rasulullah i'tikaf di masjid jami'. Wa li'annal jamaah fi salawatihi aksar. Kalau masjid jami', jamaah dalam sholat-sholat 5 waktunya lebih banyak. Bahkan nanti ada Jumat. Paham itu? Pokoknya i'tikaf Ramadan terakhir di masjid tidak diselenggarakan sholat Jumat. Itu jadi berseberangan dengan konsep i'tikaf. Jumat itu harus keluar. Iya. Wala ya'takifu fi ghairihi. Nggak boleh i'tikaf pada selain masjid jami'. Idza takhallala waqtul i'tikaf sholatul jum'ah hatta la tafutuhu. Artinya dalam saat i'tikaf dia menemukan hari Jumat, pasti itu, maka dia harus keluar. Oh, i'tikafnya terpotong. Batal. Iya. Oleh karena itu dianjurkan masjid jami' di mana dilaksanakan sholat Jumat, sehingga pada sholat Jumat dia nggak kehilangan i'tikafnya. Iya, ada lagi yang lain. 7 ya. Udah. Nah ini nih. Walil mu'takifi ayu adzina fil mi'zanah. Yang i'tikaf boleh azan. Azannya di menara. In kana babuha fil masjid. Au fi sohnihi. Kalau pintu menara itu masuk dalam wilayah masjid. Atau fi sohnihi, yakni area masjid. Kalau azannya harus di menara dalam tradisi yang ada. Menaranya di luar masjid, sono di depan jauh, dia mesti keluar. Itu nggak boleh. Wa yas'adu ala zahril masjid. Lalu dia naik, naik ke atas menara dengan catatan menaranya itu masih dalam wilayah masjid. Bukan di halaman, kalau halaman kan bukan masjid. Lianna kulla dzalika minal masjid, sebab semua itu adalah masjid. Fa in kana babul mi'zanati kharijal masjid, kalau pintu menara itu di luar masjid, batola i'tikafuhu, batal i'tikafnya.
In ta'ammada, kalau sengaja. Dia tahu bahwa menaranya di luar masjid. Dia tahu bahwa kalau ke sono jadi batal. Dia tahu karena itu di luar area masjid. Dia lakukan juga. Ya batal. Warahbatul masjid minhu endal Hanafiyah wasyafi'iyah. Dan dia tahu bahwa itu adalah halaman masjid. Hal itu baik menurut Imam Hanafi atau Imam Syafi'i. Riwayah an Ahmad wa an Malik. Riwayah an Ahmad annaha laysat minhu. Tapi menurut Imam Ahmad, Imam Malik ya, dari Ahmad bahwa area atau posisi menara, mizanah menara itu bukan bagian dari masjid. Falaisa lil mu'takifi ay yakhruj ilaiha. Maka mu'takif, orang yang i'tikaf, nggak boleh keluar. Apalagi betapapun dia mau azan. Wa jumhurul ulama ala annal mar'ah la yasihu laha an ta'takifa fi masjid baitiha. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh, tidak sah i'tikaf di masjid rumahnya. Paham itu masjid rumahnya? Kita teruskan dulu, nanti ditanya. Lianna masjidil bait la yutlaqu alaihi ismu masjid. Sebab masjid rumah itu tidak disebut sebagai masjid. Wala khilafa fi jawazi bai'ihi. Buktinya itu nggak ada perbedaan ulama kalau itu mau dijual. Iya. Waqad sahha anna azwajan nabi, dan memang benar para istri Nabi i'takafna fil Masjidin Nabawi. Kurang alif itu. Mereka pada i'tikaf di Masjid Nabawi. Saumul mu'takifi, ini apa dua ini? Insoma fahasan. Puasa orang yang i'tikaf, kalau dia puasa bagus. Tuh, ini menyebut ini, feeling kita udah berarti bukan puasa pada Ramadan, bukan i'tikaf pada Ramadan, bukan. I'tikaf di luar Ramadan. Ya, kalau puasa boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kebetulan hari Kamis, Senin Kamis dia biasa puasa, enggak apa-apa lagi, i'tikaf juga puasa. Wa illam yasum fala syai'a alaihi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Rawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar berkata, "Ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah." Aku dulu di masa jahiliyah bernazar an a'takifa, untuk i'tikaf lailatan fil Masjidil Haram. Tuh, satu malam aja i'tikaf di Masjidil Haram. Faqala aufi binadrik, tepati janjimu. Fa fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu bil wafa bin nazar dalilun ala anna sauma laisa syarton fi sihhatil i'tikaf. Hadis tadi yaitu Rasulullah menyuruh menepati nazarnya menjadi bukti bahwa puasa bukan syarat sahnya i'tikaf. Id annahu la yasihhu shiyam fil lail. Sebab tidak sah puasa malam hari. Niat puasa, i'tikafnya sehari semalam. Lah, nggak ada hubungannya. Bahkan berseberangan. Nanti malam waktu i'tikaf itu kan dia nggak boleh puasa malam hari. Iya. Warwa Sa'id Ibni Mansur an Sahal qala kana ala imra'atin min ahli i'tikaf. Kemudian Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abu Sahal. Abu Sahal berkata, kana alam ro'ah min ahli i'tikaf. Dulu gitu. Istriku dan keluarga yang lain itu
aku suruh iktikaf. Ya, ini terkait dengan perempuan. Ada lagi ya? Masih 5 slide, Ustaz. Tapi waktunya untuk Oh iya. Kita dulu. Silahkan. baik Bapak dan Ibu jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan dengan cara membuka mikrofonnya atau unmute. Silakan, Pak. Ada pertanyaan? Ya, bismillah. Apa nih, Ustaz? Oh, silakan. Bu Hilwani dulu, ya silakan. Ya, silakan. Apa Ustaz, saya tidak terkait dengan iktikaf. Ada pertanyaan gini Ustaz. Kan kemarin masih kajian Ramadan yang kemarin bahwa perintah puasa itu terjadi di bulan Sya'ban ya, tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, terus pertanyaannya, apakah Ramadan mulia karena puasa atau puasa mulia karena Ramadan, Ustaz? Ini udah lagu, Ustaz. Saya Berbahasa ini, Ustaz. Malah kalau mau ditambahin Ramadan mulia karena turunnya Al-Quran lah, itu apa ngerti. Tapi pertanyaannya bagus. Cuma harus bermakna pada pribadi kita. Bagaimana itu? Ramadan mulia karena puasa. Jadi mulia kalau kita nggak puasa. Apalagi meninggalkan puasa. Gitu. Jumat Sayyidul Ayam. Umpamanya. Jadi Sayyidul Ayam. Kalau kita nggak mengisi hari Jumat. Maka saya berkeyakinan ketika Allah menentukan waktu-waktunya lebih mulia dari waktu lain, itu ada perintah, dorongan untuk mengisi. Aku aja memuliakan, masa sih kamu enggak? Oleh karena itu, pada ujung-ujungnya, mulia atau tidak tergantung isi. Ramadan bulan Al-Quran, jadi bulan Al-Quran. Enggak baca-baca Al-Quran. Minggu hari libur, jadi hari libur kalau ngantor terus. Isinya. Tapi dulu hari kerja, pas diliburin udah sama itu sama hari Minggu. Karena isinya. Nah, gitu ya. Baik. Iya. Ya, silakan. Ya. Sebelum saya mau bertanya silakan Pak Yahya. Pak Yai, Ramadan terkait dengan zakat, baik zakat fitr ataupun zakat mal. Pertanyaan saya itu, syariat zakat itu zakat fitri dulu atau zakat mal dulu yang lebih disyariatkan, yang lebih dulu yang awal. Kemudian kapan sebenarnya zakat mal itu disyariatkan? Padahal ayatnya di Mekah sudah ada, tapi kan di Mekah belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan baru diwajibkan 2 Hijriah di Madinah. Apakah zakat mal sudah disyariatkan di Mekah? Kapan sebetulnya zakat dengan nisab dan hisabnya itu ditentukan? Apakah sudah dimulai di Mekah atau baru di 2 Hijriah di Madinah? Demikian, terima kasih. Iya, saya kira pertanyaannya ini enggak objektif. Itu kan bisa dibaca. Iya betul. Nggak dapat saya sumbernya yang convert. Ada pasti dong. Ada. Apalagi kalau tidak ada secara tersurat, kan secara tersirat bisa dianalisis. Gimana? Secara tersirat gimana? Lah, ayat zakat. Lihat tafsirnya. Kalau Pak Yahya yang baca aja nggak dapat, apalagi saya yang nggak baca. Iya Pak, hud min amwalihim shadaqatan atau bahasa 103 nggak menyebutkan tentang tarikhnya. Kalau kita cari nggak ketemu, kalau mau fasir tuh ya, cari nggak ketemu, ya memang nggak penting kapan mulainya. Kalau masih terus pengen cari ya tinggal lagi-lagi itu
terus cari dan membaca. Dosen, Iya. aku bilang guru di LBIK, aku udah terlambat. Saya kira suara Pak Yahya. Hati-hati. Waduh. Ada korinnya Pak Yahya, ada korinnya. Jadi saya mohon maaf Pak Yahya, itu kan terkait sejarah itu. Ya memang tarif. Dan andai kata ada sejarah saja juga, itu masih perselisihan. Ya itu dia. Gitu. Apalagi yang memang Pak Yahya udah baca nggak ketemu. Jadi sejatinya pertanyaannya bukan kayak begitu. Saya lagi cari nih. Barangkali kapan ada waktu gitu. Ya sekarang. Lah, jangan maksa, udah baru 10 tusuk udah bisa maksa-maksa. Udah, saya teruskan. Ya. Terkait sholat Jumat, kapan mulainya? Itu aja perselisihan. Satu mengatakan emang di Madinah mulai. Nabi hijrah hari Senin, terus Selasa, Rebo, Kamis turun tuh ayat sholat Jumat. Terus Jumatnya tuh dia Jumat pertama. Berarti udah keluar dari Mekah. Tapi satu yang mengatakan, perintah Jumat sebenarnya di Mekah. Terus dilaksanakannya di Madinah. Kayak model begitu terkait sejarah. Iya, apalagi zakat. Saya kira mau cerita zakat fitrah. Enggak, Ustaz. Itu Enggak, Pak. saya melihatnya begini Pak Yai. Kan ayat-ayat Boleh, zakat bagus. ayat-ayat zakat itu banyak juga disebut di Makiyah, di ayat Makiyah. Tapi kan juga disebutkan, saya baca di Fikul Zakatnya Kordowi bahwa mulainya 2 Hijriah yang kuat. Ada yang mengatakan mulainya 5 Hijriah. Ada yang mengatakan zakat itu 9 Hijriah ketika kisah asal Salbah itu. Nah, saya itu belum dapat konfirmasi bahwa apakah di Mekah zakat yang malnya sudah dilaksanakan belum? Iya benar. Pak Yahya sebenarnya udah dapat itu. Belum. Udah dapat. Dan kemudian yang kedua, pertanyaannya dijawab sendiri. Udah kayak begitu kondisi terkait dengan sejarah. Mau yang bilang 2 Hijriah, mau yang bilang 9 Hijriah, itu dapat itu. Dapat. Antara mereka saja berselisih, apalagi yang bisa kita lakukan. Nggak bisa. Ya, barangkali ada sumber lain, Pak Yai. Ya, nanti sumbernya cari lagi. Insya Allah nanti Pak Edi ya. Hari Baik, Ustaz. Oke. Ini ada pertanyaan dari chat, Ustaz. Saya bacakan dulu chat. Dari pertanyaan ini datang dari Ibu Elis Teti. Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan tentang i'tikaf bagi perempuan. Hukumnya gimana? Yang kedua, adakah amalan yang sebanding dengan nilai i'tikaf bagi perempuan, Ustaz? Sebagai opsi mereka untuk meninggalkan i'tikaf. Silakan. i'tikaf kan harus di masjid. Maka pertanyaan kedua udah menjadi terjawab. Ada tempat yang sebanding sama masjid? Ada. Atau maksudnya bukan soal tempatnya, tapi amalannya. Nah, itu bukan urusan saya, Bu. Ya. Apalagi sih idenya mau banding-banding. Nggak ada tuh. Dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, lalu memastikan, oh ini sebanding sama ini, oh ini sebanding sama ini. Nah, saya belum nyampe ilmunya. Perempuan, i'tikaf hukumnya tadi ada 2, ada sunnah, ada wajib. Sunnah ada mu'akkad, ada ghair mu'akkad. Itu bagi bapak, bagi ibu. Bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu sama.
Baru kemudian ada hukum yang menyertainya terkait dengan ibu-ibu. Kalau dia punya suami, oh iya harus. Kalau nggak izin, terus tadi bisa dicabut iktikafnya, Izinnya. bisa dijemput gitu kurang lebih. Nah ya demikian Bu Febri ya. Ada lagi yang lain? Ya Ustaz nih, satu lagi chat dari Ustaz. Ustaz mau minta sarannya nih. Untuk iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, Ya. kalau kondisi saat ini kan lagi ada COVID tuh gitu. Ya. Untuk ibu-ibu lansia seperti saya, bagaimana Ustaz? Tuh, apa? Oh iya. Maka terkait dengan COVID, dilihat kebijakan masjid di mana kita mau iktikaf di situ. Kan iktikaf yang akhir Ramadan nggak bisa sendirian. Kolektif, ada panitia. Ntar yang nganterin buka siapa? Tuh, ya, nggak sendiri kolektif. Apalagi itu masih saya nggak tahu ini terakhir Ramadan ini model masjid-masjid yang biasa kolektif iktikaf ada atau tidak. Toh kalau memang ada, ya dia tetap menjaga protokol kesehatan. Ya Allah alam. Ada lagi satu lagi dari chat sebelum yang lainnya. Ini saat iktikafnya di masjid tersebut boleh tidak? Maksudnya 10 iktikaf 10 hari terakhir itu kan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ini pertanyaannya, kalau iktikafnya cuma di hari-hari ganjil saja, itu gimana? Atau ya, itu nggak termasuk. Atau 5 hari di 10 hari terakhir itu maksudnya di part yang kedua, bagian yang kedua itu gimana? Iya, paham. Nggak termasuk. Nggak termasuk Ramadan 10 hari, orang 5 hari. Ya ganjil. Dibilang ganjil. Kan kembali kepada hukum dasar, dia sunnah. Ya. Sunnah yang wajib aja sesuai dengan kemampuan. Baik. Maka yang ada menyelenggarakan, oh ini masyarakat sekitar baru mampunya malam-malam ganjil doang, nggak apa-apa. Tapi nggak termasuk 10 hari terakhir Ramadan. Kalau 10 hari terakhir Ramadan itu besoknya hari ke-21. Ini kita pagi ini ya. Hari ini umpamanya hari ke-21 ya. 20. Hari ke-20 nih. Maka masuk mulai iktikaf itu entar habis asar. Itu udah menghadapi malam. Asar, kemudian sama-sama serentak berniat dipimpin oleh mursyidnya gitu kurang lebih. Udah mulai malam itu iktikaf sampai malam takbiran. Malam takbiran itu habis maghrib, udah boleh pulang. Tapi kalau yang mau terus sampai Idul Fitri di situ nggak apa-apa. Itu batas durasi waktunya 10 hari terakhir Ramadan. Takbiran itu kan udah keluar Ramadan. Iya. Baik. Ini namanya Al-Baqarah 183 itu tentang saum itu kan 2 Hijriah di Madinah turunnya. Berarti benar nggak bahwa di Mekah itu berarti juga belum saum Ramadan Rasulullah di Mekah karena belum ada perintah. Nah, Halo. Nyambung apa belum itu? Jadi itu ayat maksudnya oleh Pak Yahya dipahami buat orang Madinah aja. Enggak, maksudnya sebelum turun. Saya pahami begitu. Enggak, maksudnya sebelum yang lain dengerin. Kan turun di Madinah. Iya. Sebelum turun di Madinah, di Mekah kan bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Apakah Rasulullah itu melaksanakan saum Ramadan nggak di Mekah sebelum hijrah? Oh, pertanyaannya belit-belit. Udah sederhanakan bisa. Ini kayak Oke. Sebelum turun ayat mau di Mekah kek, mau di Madinah kek,
Ramadannya kan udah ada puasa Ramadan apa belum gitu. Lah turunnya aja puasa Ramadan baru tanggal 2 Hijriah. Masa kan pertanyaannya menjadi apa namanya, susah dipaham dan memang batal pertanyaan itu. Masih banyak memahami bahwa saum itu juga dilakukan Rasulullah di Mekah gitu loh. Nah, itu bukan puasa yang diperintah dalam ayatnya aja belum turun. Asyura, Pak. Belum turun. Baru kemudian, ada puasa. Itu orang-orang jahiliyah aja kenal puasa, apalagi Rasulullah. Tuh. Tapi jangan dipahami itu sebagai puasa Ramadan, kemudian dalam pikiran menjadi ruwet. Gitu. Kalau puasa Ramadan ya setelah ayat. Terus sebelum Ramadan 2 Hijriah kan ada Ramadan. Terus ngapain nanya puasa Ramadan? Orang ayatnya aja belum turun. Yang ada puasa selain Ramadan. Ya kan nantinya kan terkait Idul Fitrinya, terkait kalau ada Ramadan berarti ada Idul Fitrinya enggak tuh gitu maksud saya Pak. Kan saya mesti. Nah, ini yang disembunyikan pertanyaan, padahal itu yang substansi. Berikutnya. Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya enggak puasa Ramadan sama Idul Fitri? Iya, di Mekah terutama. Iya. Di Mekah. Puasanya ada enggak di Mekah sebelum turun ayat? Menurut saya belum ada. Kenapa? Belum ada puasa yang wajib Ramadan ini. Nah, itu udah dijawab sendiri. Enggak, Idul Fitrinya ada enggak, Pak? Enggak ada Ramadan yang enggak ada Idul Fitri, Pak. Ya. Kan ada zakat fitrahnya, Bu. Tentang Idul Fitri itu kan yang ada zakat fitrahnya. Besok saja itu perbedaan para ulama. Ya, perbedaan para ulama. Ada Idul Fitri setelah puasa 29 hari. Kata yang satu setelah 30 hari. Ada lagi yang satu, Ramadan pertama aja udah boleh Idul Fitri. Tuh, Islam KTP. Ngapain pakai puasa? Ayo Pak Jamal, tolong selesaikan nih, kebanyakan orang sate begitu. Ya, baik Ustaz. Ini ya, Bu Rolina mau bertanya, Bu. Iya. Ada pertanyaan. Sama itunya dianuin yang semuanya ditampilkan monitornya. Semuanya. Maksudnya kayaknya Pak ya kurang gula darah Tahu tuh. yang bertanya tahu jadinya. Sudah saya lihat semuanya keseluruhan. Ya, silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Saya Ustadz, izin tanya Ustadz. Assalamualaikum. Jadi gini Ustadz, saya cuma ingin menegaskan, bukan menegaskan ya mungkin ya. Jadi yang aman itu itikaf jika ada penyelenggaranya gitu Ustadz ya, daripada karena kan seperti yang diuraikan di depan tadi itu kan ada pertimbangan masjid-masjidnya itu gitu kan. Nah, mungkin ada baiknya kita mengikuti masjid itu mengikuti itikaf itu yang ada penyelenggaranya gitu ya Ustadz ya. Dan memang sebaiknya memang di masjid jami seperti itu ya. Dan kita sholat juga sebaiknya juga berjamaah seperti itu ya Ustadz ya. Gitu aja sih Ustadz. Mungkin saya cuma mau konklusi. Garis bawahi lagi gitu aja. Makasih, ya bagus. Jadi pokok persoalannya sebenarnya yang ditanya kalau diformulasikan terkait dengan masjid. Nah, itu masjid. Masjid mungkin perlu diredefinisikan. Maka kemudian memang dalam kajian fikih juga ada masjid jami'.
Masjid jami identik yang dipakai Jumat. Ada masjid ghair jami. Kalau baca fikih pernah dibaca. Fikih mazhabul arba'ah. Mudah-mudahan Pak Yahya ada terkait masjid. Masjid ada jami, ada ghair jami. Ghair jami bahasa lainnya masjid pribadi. Bikin rumah gede, dia niatkan ada satu kamar ruangan buat masjid, maka berlaku hukum masjid buatnya. Nah, itu berlaku hukum masjid buatnya, boleh lihat di fikih itu. Maka dia itu semua hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid berlaku pada tempat yang dia niatkan itu hanya buat dirinya saja. Kalau kebetulan dia niatkan buat dia dan istrinya, maka berlaku bagi berdua. Itu yang namanya masjid ghair jami di samping yang lain. Itu yang tadi ada tuh bahasanya masjid rumah. Masjid rumah, ya, masjidul bait gitu. Nah, hubungannya dengan i'tikaf, masjidnya jami karena di jami dipakai Jumat. Kalau dipakai Jumat, ada si A lagi i'tikaf, dia nggak usah keluar masjid. Karena keluar masjid menuju masjid yang ada Jumatnya, itu menjadi batal i'tikaf. Itu hubungan kenapa syaratnya harus masjid jami. Musola masjid bukan. Bukan. Dalam artian istilahi bukan masjid. Kenapa? Niatnya aja udah musola. Jadi masjid atau bukan masjid bukan karena faktor bangunan, tapi faktor niat mendirikannya. Sehingga di fenomena tengah masyarakat kita ada sih di komplek tadinya musola, ayo kita jadiin masjid. Jadi masjid karena ya, bangunannya mah itu juga. Ada Jumat. Iya. Adapun terkait dengan kalau i'tikaf itu 10 tahun harus pakai panitia ya. Itu kan urusan teknis. Iya sih. Dalam rangka menjaga keutuhan batasan konsep i'tikaf gitu. Kalau tanpa panitia umpamanya masing-masing oleh keluarganya itu dikirim rumah apa bukanya kemudian sahurnya, kalau itu bisa silahkan aja. Oh. Iya gitu. Berarti Ustadz harus bikin satgas i'tikaf Ustadz ya. Jadi dulu ketika i'tikaf di pesantren sana, oh iya mau ada panitia, biasa didaftar, kan ada ada konsumsi segala macam, diatur. Nah itu dia. Iya diatur. Pokoknya dia harus mencuci, keluar masjid. Nah itu juga dikalahkan mencucinya. Dan kebetulan pada waktu itu ada berita duka dari salah seorang peserta, ayahnya meninggal, izin mau Pak Kiai. Lah, emang orang gak ada yang ngurus? Satu. Emang kalau lu pulang gitu dia bahasa. Kalau lu pulang bawa lu jadi hidup lagi. dia kalau ngomong begitu lu gua aja. Udah ada panitia kita enak sekali. Iya, malam soal. Oh ya. Terus kemudian berakhirnya itu ketika masuk maghrib itu ya Ustadz ya. Benar. Kita maghrib puasa terakhir. Maghrib puasa terakhir. Oh, ya. Iya. Dan kalau ada begitu kolektif, biasanya memang ada seremonial. Waktu mulai niat bareng juga ya dibimbing. Muhasabah. Iya. Muhasabah isinya ya. Malam itu. Terus terakhir juga ada penutupan. Ada penutupan i'tikaf, doa bersama. Tapi sekedar info saja, bukan info ya, berbagi. Oke, Nurani selalu mimpin. Itu 10 hari terakhir sholat berjamaahnya, doanya segala macamnya. Hari terakhir itu dia nggak berdoa. Ketika penutupan acara, pesan-pesan, udah nggak usah doa. Itu gitu. Kan kemarin udah pada doa. Allah juga tahu apa yang mau kita baca. Oh iya. Kurang lebih begitulah. Iya.
Iya. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Ini Ustaz, terkait masjidnya Ustaz. Masjid itu kan banyak. Ada yang disebut masjid, ruang masjidnya. Ada juga serambi masjid. Iya. Maksudnya halaman masjid itu. Jika kapasitasnya penuh Ustaz, berarti kan yang ada nih misalnya di Aten itu kan banyak di serambi masjidnya seperti itu. Maka masjid yang dimaksud ini hanya tempat ruangan yang digunakan untuk ruangan pokok dari masjid atau masjid secara keseluruhan Ustaz? Iya. Yang standar yaitu bangunan masuk kategori masjid. Kedua, baru karena kondisi situasi kayak model sholat Jumat hubungannya tahiyat masjid ya. No. Memanjang itu apa namanya? Jalan. Jamaah sampai ke masjid. Lah itu berlaku ke masjid. Masjidnya namanya muakkad, sementara saat itu saja. Coba bayangkan, masjid di tengah kosong. Tahiyat masjidnya di lapangan. Lapangan halaman masjid maksudnya. Nggak masuk. Ya, demikian juga kaitannya dengan iktikaf. Orang di dalam masjid masih kosong kok. Terus dia gelar tenda di apa itu mau iktikaf. Nah, itu agak nyambung namanya. Iya. Ada serambi karena situasi kondisi masjid. Ya Allah, bagus. Baik. Itu satu. Satu lagi Pak Ustaz. Boleh, silakan. Oh iya, Pak Edi. Pak Edi. Di Masjid Atin itu mereka itikaf, terus kemudian mencari makannya karena memang tidak ada panitia, itu sendiri-sendiri. Cari makannya keluar dari masjid hanya di lapangan. Itu membatalkan nggak Pak Ustaz? Batal. Tidak masuk kategori yang muakkad tadi. 10 hari. Tidak masuk kategori 10 hari Ramadan. Tapi masih di dalam area masjid. Benar. Apalagi udah ke lapangan. Iya. Omanya habis cuci, terus jemur di lapangan jemur itu. Oh, boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti nggak boleh. Nggak boleh. Jadi diam di masjid aja Ustaz. Benar. Itulah Hakikat. kayak begitu maka menjadi tadi itu dibutuhkan panitia. Iya. Panitianya jadi nggak itikaf Ustaz. Kalau mau itikaf jangan jadi panitia. Pak Jamal panitia resepsi. Kosong jadi pengantin. Iya. Nah, kalau jadi panitia jadi pengantin. Mau gitu, emang tuh cita-citanya tuh. Apa Ustaz? Iya. Silakan. Jadi nggak batal ya Pak Edi. Silakan Bu Kilwani. Ini Ustaz Jamal. Ya. Banyak nih dari yang saya lihat nih, misalnya bapak-bapak gitu. Kalau jam 11 dah baru ke masjid gitu. Niatnya itikaf. Kemudian sesudah sholat subuh pulang, atau kalau nggak ada yang jadiin sahur pulang gitu. Nah itu di itikafnya di itikaf apa Ustaz jadinya? Itikaf yang dalam artian umum itu yang sunat biasa. Ya. Orang lewat aja juga itikaf. Kita berkendara, terus lewat masjid, berhenti aja. Udah nyebrang masjid, masuk ke dalam, keluar pintu sono. Itu juga udah itikaf. Apalagi jam 11. Terus subuh pulang makan, terus balik lagi. Itikaf dalam artian umum. Itikaf umum ya, bukan itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya, kan itu bulan Syawal dia berhenti.
nggak Tidak Ramadan. terpengaruh. Udah Bu, jangan ngikutin Pak Yahya Bu, saya aja udah puyeng. Iya, jadi pengertian itu iktikaf umum aja, bukan iktikaf sunnah itu Ustaz ya. Kalau Pak Yahya lagi kurang itu gula darahnya kurang itu dia. Oh iya. Batal 10 hari. Ustaz itu kalau yang Ustaz berarti ya kalau itikaf sunnah itu ganjarannya gimana Ustaz sama yang total? Sama Kayak yang Avanza salah. Ajarannya atau Baru setelah ini itikaf, kita fokuskan pikiran pada itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Itu di situ ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Nah itu. Jumpa berikutnya mungkin tentang Lailatul Qadar. Itikaf itu walaupun ada slide sekian, itu udah tuntas lewat tanya jawab. Nggak ada informasi lebih lagi Pak Jamal. iya betul Ustaz. Masuk Lailatul Qadar. Iya, itu hubungannya. Lailatul Qadar itu kan hadis Nabi, faman taharraha fataharraw fil asril awakhir, pada 10 hari terakhir. Oke. Iya. Bagaimana ganjarannya? Ganjarannya yang punya syariat yang tahu. Ya kan? Bagaimana mau tahu juga gampang. Ya udah pindah dari dunia ke akhirat. Anda juga ketemu. Satu pertanyaan lagi, Pak Ustaz. Jangan. Pak Edi. Jadi boleh nggak disimpulkan? Pertanyaannya boleh nggak disimpulkan bahwa yang tidak itikaf di masjid yang 10 hari terakhir itu yang tidak dapat Lailatul Qadar? Apakah demikian? Kesimpulannya disimpulkan lagi. Yang 10 hari terakhir saja belum tentu dapat. Ya Allah. Apalagi itikafnya sambil itu baca WA apa. Sambil jajan. Terus disimpulkan lagi, yang dapat aja nggak tahu bahwa dia dapat. Allah. Tuh, gitu. Akhirnya sampai pada titik urusan Allah, jangan diintervensi. Tetapi indikator itu jadi baik antara sebelum itikaf sama sesudah itikaf. Pak Quraisy Shihab itu nyari-nyari contoh mana, nggak ada. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat Lailatul Qadar. Ada apa? Ada perubahan masyarakat Arab. Tadinya berhala jadi bertauhid. Sanggup. Tuh. Apalagi dalam konteks Indonesia. Kalau ada yang dapat Lailatul Qadar tuh, dia mampu merubah Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Indonesia belum perang aja udah tenggelam sendiri itu kapal selamnya. Belum diserang musuh, udah mati sendiri. Ketika ada apa ya ejekan, ketika banyak pesawat Indonesia jatuh, itu Amerika lihat. Kalau ada lewat terbang, wah ini Indonesia, udah nggak usah ditembak, terus juga dia jatuh sendiri. Kapal selam belum diserang musuh. Tapi lihat ya postingan ada mereka lagi pada sholat, ada secercah harapan. Ya Allah, alam besar. Ya, tapi insya Allah selama masih ada Pak Yahya kita masih diberi hidup. Amin. Kurang gula kata Ibu Hilwani, kurang gula katanya. Batu. Apaan Pak Yahya, maaf bercanda. Nggak apa-apa, biasa. Kita udah lebih dari itu udah biasa. Udah dilatih sama Pak Yai. Itu mah standar. Baik, Ustaz. Sudah pukul jam Bu sudah Hilwani. Bu Hilwani, saya tanya Bu Hilwani. Iya. Sudah ada Idul Fitri belum di Mekah? Belum ada kewajiban Ramadan waktu itu. Memang Idul Fitri harus ada Ramadan. Kan bulan Idul Fitri kan 1 Syawal.
emang harus ada harus ada puasa Ramadan. Gitu Kalau ya. ada Idul Fitrinya. Nyerah dah Pak, nyerah. Jadi Idul Fitri itu ganti dari tradisi mereka perayaan. Nabi ke Madinah melihat budaya Madinah ada malam pesta-pesta 2 hari. Tuh. Terus Nabi bersabda kepada umat Islam pada saat itu, "Laqad abdalakum." Allah mengganti 2 hari mereka pesta-pesta dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saya jawaban. Baik. Makasih ya, makasih. Iya. Baik, Ustaz. Iya. Sudah azan. Sudah azan. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.